Oke, cek sound, cek sound. Sabar, saya lihat dulu apakah ke record. Oke, mantap. Oke, selamat datang di tutorial Unity episode 6 ya. Maaf saya baru bisa record. Terakhir kali kita fix bug ya. Dan di video kemarin aku juga bikin one pixel challenge ya dari VincoDev ya. Jadi udah agak enak ini, udah agak fresh. Oke, nyata. Nah, baru keluar gridnya, sialan. Udah lah, kita matiin aja lah biar biar enak gitu. Oke, di episode sebelumnya kita udah fix bug. Jadi bugnya kemarin itu nge-stuck di sini sama susah loncat gitu. Jadi yang mau kita lakukan hari ini adalah enemy-nya gitu ya. Jadi kita bakal nambahin enemy. Jadi saya akan pakai kodok di sini ya. Mana Sunnyland kalau nggak salah. Sunnyland bla 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 sprites di enemy. Kita bakal pakai kodok yang idle. Soalnya kodok ini bakal kita bikin idle gitu. Jadi kita juga bakal fix bug yang kemarin tuh ngestak di tilemapnya itu sering stuck gitu ya. Jadi kita bakal kerjakan sekarang gitu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut kok saya kebiasaan nih, sumpah kebiasaan nih. Ya nggak apa-apa lah, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi kemarin tuh saya apa ya namanya istilahnya, saya kayak ada kayak ngezoom gitu sama teman-teman Discord gitu ya. Ceritanya mau belajar game gitu kan. Jadi kayak ada ya kayak gimana ya, terus ini hostnya tuh gimana ya, bagus gitu, pinter bikin kata-kata gitu kan. Terus tiba-tiba latihan sendiri ya, kebiasaan begini jadinya gitu. Oke, jadi sebelum lanjut saya mau betulin mic dulu karena mic saya kedekatan dengan mulut, Pak. Oke, mic saya kecil soalnya. Saya mic clip on. Oke, kita mulai dari bug dulu ya, biar nanti testingnya juga enak. Jadi sekarang saya sudah bisa pakai mouse, jadi lebih enak gitu. Oke, jadi pertama-tama kalian add komponen di platform ya. Kalian add komponen yang namanya lupa saya, mana kemarin, kalau nggak salah namanya composite gitu. Nah ini dia composite collider ya. Nanti otomatis rigid body nya dia bakal ada rigid body-nya gitu. Nah rigid body ini kalian set jadi kinematik atau statik, gak apa-apa ya. Jadi kita kasih statik aja biar dia nggak kemana-mana. Jadi kalau dinamik nilai yang ada di bawah ini, nilai-nilai ini akan berubah secara otomatis. Kalau misalkan kinematik, dia hanya akan mengubah nilai semua yang ada di sini ketika ada perintah dari script. Kalau statik dia nggak bakal berubah gitu. Jadi dia nggak bakal benar-benar berubah. Sebenarnya kalau di kinematik juga nggak apa-apa, cuman ya statik aja juga nggak apa-apa gitu. Nah terus di tilemap collider kita centang di sini use by composite. Nah sabar, kayaknya kurang deket deh. Oke. Lalu di composite collider dia, kalau kalian lihat di sini ya, collidernya itu sudah jadi satu gitu. Nah kalau kalian lihat di sini collidernya itu kotak. Jadi per tilemap per sprite dari platform ini punya collider itu masing-masing. Jadi nantinya bakal mengalami stuck di antara
collider ini. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah kita bikin collider di sekitar objek. Jadi collidernya itu akan ada di pinggir sini gitu. Jadi satu platform ini semua yang kita tambahkan dia collidernya akan jadi satu gitu. Jadi gak akan ada lagi yang namanya stuck gitu. Jadi ya, nah ini kan jadi satu nih, jadi nggak ada collider di antara mereka gitu. Nah dia enak kalau sudah pakai mouse gitu kan. Oke, terus yang mau kita lakukan adalah enemy. Pertama kita bakal siapin script untuk enemy-nya, dan kita bakal belajar partikel juga di sini sebenarnya. Oke, kita bikin C# script. Di sini kita kasih frog. Oke, di frog ya, kalian bisa langsung buka di Visual Studio. Jadi saya mengalami kesulitan tadi ya, mic-nya lepas gitu. Aduh, kan kesel gitu. Nantilah aku beli mic yang stand itu, biar nggak megang ini, biar nggak ribet gitu. Oke ya, loading Visual Studio biasa. Oke, gila lama ya. Oke. And then berapa menit nih? 8 menit ya. Oke, yang mau kita lakukan adalah di sini kita hapus semua ini ya kan. Gitu. Hapus. Terus kita bikin on trigger enter 2D. Nah, nanti dia bakal langsung bikin di sini. Nah, collision aku pakai order aja. Soalnya lebih enak gitu. Nah, terus di sini kita kasih if statement biasa teman-teman ya, kayak ini. If statement, lalu kita kasih di sini if order atau collider, apapun collidernya itu, other dot apa nih update. Aduh, update semua. Tadi juga unit update nih, saya capek mengupdate gitu. If other dot game object dot tag sama dengan, jadi kalau dia itu on trigger enter 2D itu adalah sebuah function dimana ketika ada dua collider yang bertemu. Jadi kalau ada dua collider yang bertemu, dia bakal mengeksekusi sesuatu gitu loh. Jadi di sini collider yang kita akan cari adalah semua collider, semua jenis collider. Jadi collider 2D gitu. Nah, lalu jika order ini game object other itu memiliki tag player, jadi kita kasih gini, salah, bukan print player, maka kita bakal mengaktifkan yang namanya apa ya. Jadi kita akan mengaktifkan yang namanya particle effect. Jadi kita kasih di sini public particle system, namanya saya lupa namanya kita kasih explode gitu ya, explode, salah, gila. Oke. Terus di bawah ini kita kasih function atau void ya, void explode. Terus kita gini, lalu kita kasih explode, kita instantiate aja, aduh gimana sih, instantiate explode, terus transform
dot position, terus saya lupa lagi mana ya. Duh, kebanyakan kayaknya 1 minggu di luar kota nih bahaya juga nih buat kesehatan nih ya. Transfer dot position apalagi instantiate itu butuh berapa? Quaternion dot identity. Nah, ini kan bener gitu ya kan. Kita explode ini aja. Nah, jadi nggak akan ada error. Oke, lalu di ini kita panggil function explode-nya. Jadi explode bing gitu. Jadi kalau kita mau manggil sebuah void atau sebuah function, di sini kita harus tambahin kurung gini. Kurung apa sih ini? Ya itulah. Oke, lalu kita save. Lalu kita bukan ke Unity kita. Jangan ke Streamlabs. Oke, kita di sini klik kanan di hierarchy, jangan lupa di save, ntar mati lagi. Oke, kita klik kanan, lalu to the object, kita ke bukan di efek kalau nggak salah. Nah ya, particle system. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini keluar partikel ya kan. Anjay. Ini boleh juga nih kalau kita tambahin partikel di ini di game kita bakal lebih bagus gitu. Jadi di sini yang bakal aku lakuin adalah kita bakal bikin di renderer ini, renderer kebuka dong. Oke ini. Nah, kalian bikin materialnya dari default particle system jadi sprite default ya. Jadinya dia kotak-kotak nih. Nah, setelah itu kita bakal saya lupa lagi. Bikin di shape jadi box. Coba ya. Kalau kita bikin jadi box, bukan box berarti circle. Terus setelah circle kita bikin, coba kita gini aja. Kok nggak kelihatan gitu circle-nya ini. Nah, kalau dia kan begini ya. Nah, cara bikin ininya kita bakal rotate ininya karena dia itu cuman ke sana sini, dan kalian lihat itu biru, garis biru ini. Nah, itu adalah tempat dimana partikel kita akan nge-spawn. Jadi karena dia menghadap ke atas, maka kita akan bikin dia menghadap kepada kamera. Caranya adalah kita ke shortcut keyboard E ya. Terus yang garis merah kita drag sampai yang snap plug gitu. Jadi sampai plusnya benar-benar plus gitu. Nah, kalau udah begini kalian kalau udah begini nih ya. Ya, dia kan nyebarnya kan gini ya, bagus ya. Nah, terus di emission rate over time-nya kita kasih 30 gitu ya kan. Terus di duration kita kasih 0.5. Poin berapa ya? 0.2 kayak. Karena kita cuman maunya dan looping kita matiin ya. Terus kita start. Nah, cuman dia kayak ter gitu. Lalu di sini kita bikin start size-nya itu random between two curves. No, bukan. Random between two constants. Jadi start size-nya kita bikin 1, kita bikin 0.5 apa gimana sih? 0,5 atau 0,2. Jadi ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi rate over time-nya kita kasih 100 gitu ya. Kita coba nih kalau 100 gimana. Nah, gitu kan. Kayaknya masih kecil. Jadi kita di sini stop actionnya kita bakal jadi destroy. Gitu ya. Nah, lalu di sini kita kasih yang namanya size over lifetime ya.
kita centang lalu kita buka. Nah, di sini size over lifetime kita bikin curves. Kita bikin dari besar ke kecil. Tuh, jadi atau gini deh, kita bikin color over lifetime. Color over lifetime kita bikin ya di kanan ini startnya dari sini. Start maksudnya gimana ya? Default dari nanti dari warna yang mau kita pakai itu di sini ya. Jadi yang mau aku lakukan adalah pertama kita ambil dulu frognya, frog di idle. Nah terus kita drag ke sini, jangan lupa gitu ya kan. Kita kasih 16 karena dia itu pixel art yang berukuran 16 kali 16 gitu. Lalu kita mau drag ke sini. Setelah kalian drag, kalian kasih gini, frog explode, frog explode. Kok frog dong. Oke gitu ya. Nah lalu kalian ke color of lifetime lagi, terus color ini kalian ambil dari warna frognya gitu. Nah kalau udah kalian keluar, lalu ini di sini ya. Jadi yang di bawah ini adalah warna, yang di atas ini adalah opacity-nya. Jadi kalau kalian yang main Photoshop pasti tahu lah opacity apa ya, atau alpha lah. Jadi di bawah ini warna, di atas itu opacity-nya. Jadi opacity-nya kita bikin dia transparan. Jadi dia bakal ngehilang gitu. Nah, kalau kita start nah lama-lama dia akan hilang. Gak ada warnanya tuh. Nah, lalu kita bikin start lifetime-nya itu sama kayak duration-nya, poin 2. Nah gitu, jadi dia akan mengeluarkan partikel hanya dalam 0,2 detik gitu ya. Lalu durasinya kita tambahin dikit. Oke, terus ini kita jadiin 3. Kebanyakan kita jadiin 2. Ini kita jadikan 200. Kebanyakan ya. Kita jadiin 20 coba. Kalau ke 20 masih terlalu sedikit ya kan. Kita tambahin aja. Coba-coba aja. Jangan takut. Color ini udah. Terus kita mau nambahin apa lagi? Kayaknya sudah cukup, cuman saya belum puas karena dia itu ini nah gitu. Nah dia baru apa ya, kayak durasinya kita turunin lagi. Nah gitu cukup ya. Terus biasa kita start lifetime-nya samain nama durasi. Kita coba gitu ya. Nah terus kita mau apa namanya, di shape circle-nya itu kita bikin agak gede atau agak kecil deh.
durationnya kurang gini gede kayaknya. Lupa duration kita jadi set ini, coba ya. Nah segitu cukup nih. Bla bla bla. Oke, kayaknya di emissionnya kurang deh. Saya set jadi 200, coba 200 bukan 22 200. Oke, kita start. Nah segini cukup ya. Oke, kita sekarang coba lagi, kita agak gedein. Oke, agak kecil. Nah segitu cukup ya. Oke, lalu frog explode ini kita di sini ya, di asset kita klik kanan lalu create folder, kita kasih yang namanya prefab. Di prefab kita tarik frog explode ini ke sini, lalu kita boleh hapus yang di inspektor. Jadi kita save dulu, pastikan di sini transformnya kita reset jadi 0000 gitu ya. Nah lalu di frog idle kita kasih frog, lalu tagnya di sini kita kasih enemy. Balik lagi ke frog, kita kasih enemy. Lalu di player kita kasih tagnya player, oke. Lalu di frog kita add komponen, kita kasih script frog yang tadi, lalu explode ini, frog explode kita taruh di sini ya. Lalu kita taruh frognya di sini aja, apa-apa. Atau kalau misalkan frognya kegedean juga kalian bisa kecilin ya, sesuai selera kok, nggak apa-apa. Oke, kita taruh di sini. Terus kita pakai akal-akalan di sini teman-teman ya. Jadi di sini kita punya satu box collider. Nah kita bakal pakai dua box collider. Sini box collider 2D. Nah salah satu dari box collider ini, sabar saya rapiin dulu ya. Nah salah satu dari box collider ini, saya edit dulu yang ini ya. Yang ini kayak tidak mendukung gitu. Kita bikin collidernya sama aja. Oke, kalau udah kita di box collider 2D yang di bawah ini kita bikin dia itu X trigger. Jadi di function enter trigger on enter trigger 2D itu kita butuh yang namanya kita butuh collider yang X trigger gitu ya. Jadi collider apapun itu yang X trigger, dia itu bakalan hanya akan bekerja jika ada on trigger gitu ya. Jadi kalau kita nggak bikin dua, dia bakal nembus terus ke bawah gitu. Jadi dia nggak bakal ngedetect collider dari ground kita gitu. Oke, kita bikin satu on trigger ya. Lalu di sini kita coba play. Ya lama. Oke, kita meninggal. Meninggal gitu loh. Why? Oke, kita gini. Up. Tidak bekerja nampaknya. Mari kita lihat di asset, lalu di prefab, di frog explode. Kita lihat di sini play awake ada ini. Mari kita drag gamenya ke sini biar kita bisa lihat di inspektor gitu, apakah si frog explode ini bekerja gitu.
Kenapa tidak bekerja dong? Nampaknya ada kesalahan di script. Mari kita lihat di scriptnya. Jika other not game object tag-nya sama dengan player, ya kan, maka kita akan lihat di player apakah tag-nya benar player, benar. Maka kita memanggil explode gitu ya. Instantiate di sini kita butuh particle system original. Sabar, saya particle system original, lalu kita butuh position. Ya, posisinya udah, terus quaternion ada identity gitu ya. Seharusnya ini sudah benar. Mari kita set itu jadi game object. Lalu di frog kita kasih si frog explode ini. Frog ada frog. Nah, kita nih gitu. Oke, mari kita tes lagi. Sangat merepotkan sekali. Oke, kayak ada masalah dari ininya deh, dari apa namanya, particle sistemnya gitu ya. Tapi kalau kita drag ke sini, dia bakal muncul nggak? Muncul dong, harusnya dong. Nah, itu muncul. Kok muncul? Kita coba di frog explode, kita kasih looping. Nah, itu ada tuh. Oke, kelihatan ya di game. Cuman pertinya ini adalah kenapa tidak muncul, itu aja deh. Kita lihat di sini loopingnya. Nampaknya ada yang tidak beres, Bung. Kayaknya di frog ini kayaknya harus di ini deh. Oh iya, di frognya nggak ada collider, sialan, brengsek, bikin saya pusing aja. Oke, kita edit di sini collidernya. Kita sesuaiin aja, nggak usah perfect amat ya kan. Oke, tuh sini agak ke bawah dikit. Males sumpah. Oke, kita lihat ini. Iya, segini ya. Sialan, capek-capek tau tidak? Oke, nah itu ada itu. Nah, itu ada ya. Ada ya. Nah, tapi si frog ini cuman mengeluarkan partikel saat dia ini, guys. Saat pas player kita itu ini doang gitu. Pas player kita apa namanya ya? Pas player kita bisa di mana aja gitu. Jadi kalau kita ada di tanah juga dia juga bisa ini, juga bisa apa namanya, bisa keluar partikel. Nah, kita maunya dia itu keluar partikel pas kita ngeinjek palanya gitu ya. Caranya adalah kita di frog ya. Kita kasih di sini dan gitu ya. Jadi jika game object dari game objeknya itu player dan juga other dot game object dot get component player. Jadi kita ambil komponen player dari game object other gitu ya. Jadi apapun nanti yang bersentuhan kita akan ambil playernya. Lalu is grounded. Sabar, saya lihat dulu di sini apakah. Nah, grounded kita kasih public. Jadi public bool
grounded gitu ya. Bool gila. Grounded. Kita jangan lupa ya, kalau kita mau ngasih nilai false, kita kasih tanda seru di sebelumnya. Jadi ketika kita menambahkan semua ini tidak akan diperlukan, karena yang kita mau ambil adalah nilai dari bool grounded gitu ya. Jadi kita langsung kasih di sini tanda seru biar, jadi jika playernya, jika other don't get object itu player, dan juga playernya belum tidak grounded atau dia tidak berada di platform atau ada di langit lah, di mana itu ya. Jadi jika dia tidak grounded, maka baru dia akan explode gitu ya. Oke, mari kita lihat di sini. Sebenarnya akal-akalan doang gitu ya. Oke, kita play. Dan here we go. Iya lama. Oke. Kita kalian lihat ya. Kenapa game saya semuanya itu jelek? Ini yang ngetes saya noob gitu. Nah, ketika kita grounded ya, dia itu nggak mau ngeluarin partikel. Tapi kalau kita di atas kepalanya, dia baru mau dia baru mau ngeluarin partikel gitu. Nah gitu kan, keren ya, keren. Atau kita boleh deh di sini box collider, kita remove komponen, kita kasih yang namanya polygon collider. Ini salah deh, aku milih polygon deh, bahaya nih. Oke, kita bikin polygon collidernya ini nyatu sama frog kita ya. Diklik-klik aja, disesuaikan aja ya sama ininya, frognya. Oke, lalu kita bikin trigger apa deh, ya kan. Oke, kita coba play lagi, hoop gitu kan. Nah, ketika udah, dia baru mau ngeluarin partikel. Lalu kita bakal main lagi di playernya. Jadi sama seperti yang tadi, kita bakalan bikin on trigger enter. On trigger enter. Salah. On trigger enter 2D gitu ya. Lalu if kita kasih other aja, soalnya saya kebiasaan pakai other. If other dot game object dot tag sama dengan enemy, jika tag dari musuh itu enemy, gimana sih ini ya. Oke, jika game object itu enemy dan kita itu dan kita tidak grounded, gimana sih, saya ngeblank. Dan kita tidak grounded, maka nah di sini kita mau di mana namanya, di update ya. Ini if input dot get cookie count and grounded. Nah, kita bakal bikin function untuk kita sama dengan loncat. Jadi kita bakal bikin di bawah ini trigger void apa namanya ya, knockback, knock up, anjay, apa knock up, knock up gitu ya, gitu.
knock up. Nah, lalu kita ini kita copy, kita paste ke bawah ke sini. Nah, jump speed kita lihat dulu, jump speed dari player kita berapa. Ya samain aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita ini lalu kita panggil ke knock up di sini ya. Lalu kita save, balik ke Unity dan kita lihat di sini apakah akan berhasil. Oke, cepat bro. Nah, jadi setiap kali kita gini, jadi kita bakal apa ya, kayak punya apa ya, ya gitulah, kayak apa sih, lupa jadinya. Ya jadi setiap kali kita membunuh membunuh enemy, kita bakal begini. Nah, kita bakal emboing gitu, tapi enemy-nya tidak istilahnya tidak hilang dari muka bumi gitu ya. Oke, jadi caranya adalah di sini di frog kita bakal panggil function explode, lalu di bawahnya kita bakal kasih destroy dot game object. Destroy bukan dot, this dot game object. Oke, kalau udah kita coba lagi. Lama kebiasaan. Oke ya, lalu di player kita drag playernya ke sini biar saya nggak susah-susah, karena saya main game tuh noob gitu, tapi bisa bikin game. Hebatnya enggak sih. Oke, kita lihat kalau kita tidak grounded, lalu kita begini, hilang gitu ya, hilang, benar-benar hilang dari pandangan. Kayaknya emissionnya kurang gede, jadi 300 deh ya. Jadi kita coba lagi, karena kayaknya tadi berapa menit nih, 30. Bodoh lah, nanti makin banyak ilmu ya kan, nggak apa-apa lah ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Yang penting kita udah dapat basicnya dari enemy, dan bugnya udah kita kelarin. Yang kemarin itu yang masih stuck ya, jadi ini enemy-nya udah selesai gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian suka boleh di like dah, kalau nggak suka ya bodo amat, udah mau di like juga nggak apa-apa, mau dislike juga nggak apa-apa, aku nggak peduli ya, yang penting ilmunya dapat kalian. Oke, kalau ilmu hari ini bermanfaat, silahkan dipelajari lagi untuk episode selanjutnya. Kalau tidak bermanfaat, silahkan pindah tutorial di channel sebelah gitu ya, daripada ilmunya nggak dapat kalian buang-buang waktu gitu. Oke, that's it for the video. See you guys in the next video ya teman-teman ya. Untuk video selanjutnya kemungkinan kita bakal ngelanjutin di enemy ya. Lalu setelah enemy kita bakal bikin finishnya nanti. Jadi kita bakal bikin finishnya, lalu kita bakal bikin ketika kita jatuh ke bawah, kita bakal balik lagi nge-restart gitu ya kan. Sebenarnya gampang teman-teman ya. Oke, thank you ya yang udah nonton. Stay awesome teman-teman ya, jaga kesehatan. 4.000 per hari ya, jangan ntar 4.000 per hari nih Indonesia nih, 4.000 per hari atau gimana nih, soalnya kemarin katanya 4.000. Aduh, jaga kesehatan lah ya. Semoga ntar corona minggat semua ada. Oke,
Dan ya bye bye.